Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, salam. Ya, Ibu absensi terlebih dahulu, dengarkan dan angkat tangannya yang dipanggil anak ya. Farhan, Kania, Laifa, Lilis, Muhammad Rasya, Nabila, Nadia, Naila, Najwa, Nuraini, Nur Habibah, Siska nggak ada ya? Tasya, Widya, Zahra, Siska kemana ya? Di sekolah Bu. Oh, absen. Ya Bu. Ada kabarnya nak? Ada ya, ya nanti Bu tanya di kantor ya. Oke, seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Pada saat menyanyikan lagu nasional ini, nyanyikanlah dengan baik dan dengan lantang ya anak-anak ya.
bola basket, apa lagi nak? Bola kasih. Iya, bola kasih bisa, apa lagi nak? Bola voli. Bola voli, nah itu dia tadi. Sampai sini paham kan bentuk kata khusus? Setiap matahari web atau satu kata yang berada di teks observasi itu adalah kalimat demokrasi yang memang sebenarnya kenapa? Kita kan ambilnya datanya berdasarkan apa yang kita lihat. Makanya apa yang kita lihat itu lalu kita bentukkan ke dalam teks observasi. Nah sampai sini paham ya? Bukan, itu ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita makan dia Kak ya. Sebentar lagi Ibu menjelaskan. Ya, kemudian perhatikan tekstur. Nah, inilah tugas kita nanti. Tugas kita mencari apa saja sih unsur kebahasaan di dalam teks informasi observasi. Nanti dibuat di dia kertasnya atau ke lembar kerjamu. Kamu kerjakan nanti berdasarkan tugas yang ada di lembar kerja ya. Lihat, ini bentuk teksnya. Bentuknya nanti seperti ini. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam tugasnya, Ibu akan membentuk kelompok. Nah, nanti Ibu bentuk kelompoknya. Kalian carilah penugasan ini. Nanti Ibu jelaskan kembali apa yang mau kita kerjakan. Ya, ayo silakan dibentuk kelompok kerjanya. Ayo silakan. Ayo silakan bentuk kelompoknya 6 sampai 7 orang. Udah bilang. Bagaimana sudah membentuk semua kelompoknya? Sudah, Bu. Ibu bagikan lembar kerjamu. Perhatikan lembar kerjamu. Apa saja yang dikerjakan ya? Aku udah bang. Nggak ada di bawah. Udah kita dapat. Yang mana? Nah, coba lihat lembar kerjamu. Perhatikan teksnya. Sama dengan di bawah poin Ibu ini. Itulah bentuk teks. Salah we. Lagi memandang. Iya, tugas mana? Tugas kalian nanti analisis strukturnya. Kemudian carilah apa saja sih struktur di dalam teks observasi tadi. Masukkan kalimat bagian mana dari sini. Ya. Kemudian ini bagian strukturnya. Nah, pembahasannya. Analisis juga pembahasannya. Apa saja ya? Masukkan bagian di dalam tabel teks. Dan sampai sini paham ya? Oke, silakan kerjakan. Nanti kita presentasikan hasil kerja teman-teman. Oke, silakan. Pembuangan bisa jadi berimbuhan. Iya, kata pembuangan bisa diimbuhkan, Nak. Imbuhan apa di situ dapat? Persamaan. Iya, pesamaan. Tambahkanlah dia, masukkan dia ke tabel ini. Masukkan dia ke tabel. Nah, ini kata berimbuhan. Masukkan dia pembuangan, baru katanya kata buang, baru imbuhan paham. Sampai sini paham kan? Paham. Oke, lanjut. Silakan. Bu, mengenai kata gantinya ini itu seperti apa? Kami kurang mengerti. Oh iya, kata gantinya. Coba mana teksnya, Nak? Oke. Coba lihat di sini yang mana kata gantinya yang ada acuannya. Misalnya seperti kata sampah. Mana sampah tadi? Nah,
Sampah. Mana tadi? Sampah merupakan barang-barang yang dianggap sudah tidak memiliki nilai guna. Nah, di sini manalah kata yang dia merupakan acuan dari kata sampah? Barang-barang. Ya, bisa ini barang-barang tadi. Dia acuannya kata sampah. Masukkanlah dia ke dalam tabel ini tadi, Nak. Nah, ini masukkan dia kemari ya. Oke ya. Paham kan? Nah, ada lagi yang mau ditanya? Ada. Oke. Lanjut ya. mengenai kata bermakna, Bu, ini kami juga kurang ngerti masalah mencari kata bermakna. Nah, kalau kata bermakna itu, Nak, hampir miripnya dia dengan kalimat definisi atau kata definisi sama kata Kalimat ini. istilah. Nah, misalnya kayak sampah. Arti sampah apa? Masukkanlah dia kata bermakna. Barang-barang yang Kurang berguna. Nah, masukkan di situ. Baru kayak polusi. Polusi itu artinya apa? pencemaran. Pencemaran. Ya udah masukkan dia, itu maksudnya kata bermakna. Makna yang sesuai dengan kamus. Sampai sini paham ya? Oke anak-anak, sudah selesai hasil kerjamu? Ya, bagi yang sudah selesai, ayo kita presentasikan. Nanti dipresentasikan temanmu, berikanlah tanggapan terhadap hasil presentasi mereka. Oke? Ayo silakan kelompok 1 maju. Oke anak-anak, dengarkan kelompok 1 presentasi, kemudian tanggapilah hasilnya, oke? Oke, Bu. Kelompok 1. Salam teman-teman. Salam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis mengenai hasil teks observasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nurhalifa dan Nasution. Perkenalkan, nama saya Najwa Lestari. Perkenalkan, nama saya Widya Rianti. Perkenalkan, nama saya Kenalkan, nama saya dan Kurniawan. Baiklah, adapun analisis mengenai struktur teks hasil observasi. Definisi umum atau pernyataan umum. Kehidupan sehari-hari kita tidak pernah bisa lepas dari aktivitas yang menghasilkan sampah. Sampah merupakan barang-barang yang dianggap sudah tidak memiliki nilai guna bagi seseorang. Atas setiap adapun definisi bagian itu salah satu solusi yang telah ditawarkan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut adalah dengan melakukan daur ulang. Daur ulang ini merupakan proses memanfaatkan lagi sampah sehingga kembali menjadi tidak lagi. Baiklah, adapun mengenai analisis kemasan dalam hasil tes observasi mengenai kata ganti. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai analisis hasil tes observasi. Jika teman-teman berkenan ingin bertanggapan mengenai hasil kami, dipersilahkan. Ayo, silakan tanggapi hasil kerja temanmu. Yang pertama kali ditanggapi, bagaimana penampilan mereka? Silakan. Ya. Ya. Presentasi dari mereka sudah bagus, tapi suaranya kurang besar. Ya, dari penampilan suaranya kurang. Bagaimana strukturnya? Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Izinkan saya menanggapi. Struktur mereka sudah bagus dan berdiri dengan kami. Ya, Pak. Itu tadi beberapa tanggapan temanmu ya nak ya. Jadi nanti untuk perbaikan ke depannya, coba nanti masukkan apa yang dikatakan oleh mereka ya. Iya, silakan berikan tepuk tangan ke kelompok. Oke. Kepada kelompok 2, ayo silakan maju nak. Ayo.
bagian dari teks daur ulang sampah. Salah satu solusi yang kerap ditawarkan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut adalah dengan melakukan daur ulang sampah. Daur ulang sampah ini merupakan proses pemanfaatan lagi sampah hingga kembali memiliki nilai guna. Daur ulang sampah menjadi hal yang krusial bagi kehidupan kita, karena walaupun kita sudah taat membuang sampah pada tempatnya, tapi tetap saja akhirnya akan tetap terkumpul di tempat pembuangan sampah akhir. Tempat pembuangan sampah akhir itu tentunya akan membuat lingkungan menjadi kumuh atau kotor dan juga mengeluarkan bau yang mencemari udara. Silakan tanggapi. Ayo coba kelompok 3 tanggapi. Izinkan saya untuk menanggapi penampilan presentasi mereka. Penampilan presentasi mereka sudah bagus dan suara yang dibuatkan sudah jelas dan sudah sah. Ya, suaranya sudah sesuai atau sudah dapat didengar. Ayo, bagaimana dengan strukturnya? Silakan tanggapi. Ya, silakan Kak. Coba tanggapi. Strukturnya sudah jelas dan hampir sama seperti kami, tapi bedanya di analisis. Iya, beda, ada perbedaannya ya. Apa bedanya Kak? Energi berarti tenaga, Energi berarti tenaga. minimalisir berarti meringankan, Ya, aktivitas berarti kegiatan, dan modern berarti kemajuan. nah itulah tadi hasil analisis mereka. Nanti tambahi ya Kak, ya. Coba nanti tambahi dari tanggapan teman-teman, oke? Ayo, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 Nak. Ayo, silakan duduk kelompok 2. Diri kami, perkenalkan nama saya Kania Umiani. Perkenalkan nama saya Zahra Fernanda. Perkenalkan nama saya Ariani. Laporan hasil teks observasi memiliki beberapa struktur. Yang pertama yaitu definisi umum atau pernyataan umum. Definisi umum atau pernyataan umum. Kehidupan sehari-hari kita tidak pernah bisa lepas dari aktivitas yang menghasilkan sampah merupakan barang-barang yang dianggap sudah tidak memiliki nilai guna bagi seseorang. Karena setiap orang yang ada di dunia ini membuang sampah, hasil sampah menjadi membeludak dan menjadi salah satu permasalahan. Para kelompok 2, ayo coba tanggapi. Izinkan saya untuk menanggapi. Ya, Struktur kebahasaan dari mereka sudah mirip dan bagus. ya, sudah baik dan sudah bagus. Apa lagi Kak? Bagaimana dengan penampilan mereka? Cara mereka menyampaikannya sudah jelas dan cukup rapi. Iya, itulah tadi hasil tanggapan teman-teman untuk masukan ke depannya ya. Kita ke bawah ya. Nah, itulah tadi hasil presentasi kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, dari pelajaran yang telah kita lalui tadi, apalah pelajaran yang telah kita pelajari? Ya? Ya, silakan Kak. Jadi tahu strukturnya katanya. Jadi tahu struktur dalam teks observasi. Bagus Kak. Ada yang lain? Iya, silakan Kakak. Sudah tahu bahasa yang ada dalam teks observasi. Iya, jadi tahu kebahasaan yang ada di dalam teks observasi. Bagus. Silakan Kak. Yang tadi. Jadi tahu bentuk teks observasi. Iya, jadi